Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam perjumpaan kita akan ditaburkan, diarahkan dan disegarkan oleh firman Tuhan, sehingga kita semakin dekat dan semakin dapat berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 23b. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Denggan mada sudehata na dipajojor topet di hatihana. Dalam bahasa Indonesia, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana agar perkataan kita tepat pada waktunya? Dan apa dampak daripada perkataan yang tepat pada waktunya? Perkataan yang tepat pada waktunya diukur daripada respon daripada perkataan yang kita ungkapkan kepada hidup seseorang, dan dampak daripada perkataan itu di dalam kehidupan mereka. Kemudian, apa dampak daripada perkataan itu kepada kita yang mengungkapkan itu? Karena Yakobus mengingatkan dengan jelas bahwa lidah adalah merupakan alat tubuh yang terkecil. Namun meskipun demikian, bisa menjadi menguasai kehidupan. Seperti nahoda yang kecil yang menguasai kapal, demikian juga lidah adalah menguasai tubuh kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kali ini, perkataan itu adalah perkataan yang berdampak, perkataan yang berguna, perkataan yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga perkataan yang menjadi berguna bagi kita. Ketika kita mengatakan perkataan, sesungguhnya ketika kita mengungkapkannya, perkataan itu bukan lagi milik kita, namun sudah menjadi milik orang yang mendengarkan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika orang mengatakan sesuatu, hendaklah mengatakannya dengan sebuah hikmat daripada Tuhan. Hendaklah mengatakannya dengan bercermin agar menjadi kebaikan bagi orang lain. Firman Tuhan kali ini, alangkah baiknya perkataan itu dikatakan pada waktunya. Kalimat ini mau mengatakan bagi kehidupan kita bahwa ada kalanya perkataan itu tidak di tempatnya. Sebagai contoh, mungkin setiap orang di antara kita ketika mendengarkan musik, alunan musik, maka kita akan merasa senang, kebahagiaan kita menjadi tinggi, adrenalin kita semakin memuncak. Namun tidak demikiannya di dalam kehidupan kita, bahwa ketika di dalam kehidupan kita, perkataan itu menjadi ada kalanya tidak menjadi bermanfaat. Sebagai contoh, ketika musik ataupun dentuman musik diungkapkan ketika di dalam tidak tempatnya. Sebagai contoh, pada saat kita melakukan sesuatu kegiatan yang membutuhkan kesunyian, keheningan, maka tidak baik ketika ada suara musik yang berbunyi. Dan juga demikian, ketika kita mendengarkan sebuah musik pada waktunya, maka kita akan menjadi ikut diiramai oleh musik tersebut. Dan perkataan juga demikianlah halnya. Ketika kita ungkapkan, maka ungkapan itu hendaknya bermanfaat dan berdampak. Jangan menasihati pada waktu tidak menasihati, dan jangan memberi motivasi pada waktu tidak tepat waktunya untuk memotivasi. Namun ketika engkau memberikan waktu yang tepat, maka akan banyak berdampak bagi orang yang mendengar. Pada waktu saat kapankah yang tepat itu? Waktu yang tepat adalah pada saat momen di mana kita di mana orang lain membutuhkan kalimat yang mau kita ungkapkan. Oleh karena itu, ada juga di dalam firman dikatakan bahwa kita harus menjadi cepat mendengar, lambat berkata-kata. Artinya banyak di dalam mendengar segala sesuatu, namun dalam mengungkapkannya kita harus melihat hikmat daripada Tuhan, hikmat daripada kemanusiaan kita, agar perkataan itu berdampak. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apakah mungkin perkataan kita menjadi bermanfaat? Tergantung
pada momen di mana kita mengungkapkannya. Ketika kita mengatakan kepada anak kecil untuk menikah, maka itu tidak akan bermanfaat. Namun ketika kita mengatakan kepada orang yang lebih dewasa, maka itu bermanfaat. Ketika kita mengajari ilmu matematika kepada orang yang sudah menjadi lansia, tidak mungkin bermanfaat. Namun ketika kita mengungkapkannya kepada orang yang sedang kesulitan dalam matematika, maka itu akan bermanfaat. Ketika kita bernyanyi, kemudian pada saat kita bernyanyi itu menjadi membuat orang bising, maka itu tidak bermanfaat. Namun ketika orang membutuhkan hiburan dan kita menyanyikan nyanyian, maka itu bermanfaat. Oleh karena itu, agar bermanfaat, lihat situasi dan kondisinya, pahami keadaan orang di sekitarmu, sehingga apa yang engkau ungkapkan itu menjadi berdampak bagi orang-orang yang lain. Dengan ungkapan yang bermanfaat ini, maka akan menjadi berguna. Firman ini mau mengingatkan bahwa orang percaya hendaknya mengatakan dan mengungkapkan sesuatu yang tepat pada waktunya, sehingga bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita gunakan bahasa kita, kata-kata kita yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau nyatakan bagi kami. Melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengingatkan agar bermanfaat di dalam perkataan kami. Hamba juga berdoa pada saat ini, Engkaulah yang memberkati perkataan. Semua lidah kami Engkau urapi dan berkati, sehingga apa yang kami ungkapkan menjadi berguna bagi orang lain. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan channel ini. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan. Ketika mereka meminta kepada Tuhan, Engkau memberikan. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Engkau curahkan berkat kasih setiamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.